Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah matematika tentang materi sejarah awal peradaban matematika. Sebelum memulai presentasi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai pemateri pertama, Ruyatul Hilal. Yang kedua ada Nurul Musfita sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Widiatur Parida sebagai pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya Ruyatul Hilal akan menjelaskan bagaimana sejarah awal peradaban matematika. Seringkali kita mendengar kalau kita lagi membahas sejarah matematika zaman dulu-dulu, pasti segala sesuatunya itu akan mengacu kepada matematika Yunani. Namun pada kenyataannya itu bangsa Yunani sendiri yang mengungkapkan gagasan-gagasan tentang dari mana sebenarnya matematika itu berasal. Nah, salah satunya itu digagas oleh Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Metafisik. Di sana dikatakan bahwa sains-sains matematis berasal dari kawasan Mesir, karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Nah, hal ini tuh disebabkan karena sebagian besar perkembangan dalam matematika itu berlangsung bersamaan dengan keberadaan dari kaum sekelas pendeta tadi tuh. Nah, kaum sekelas pendeta itu mencurahkan waktunya untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nah, pandangan yang lebih biasa menyebutkan bahwa matematika itu muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan praktis. Jadi pada masanya tuh, pada masa peradaban Mesir, orang-orang Mesir itu membutuhkan matematika untuk melakukan transaksi perdagang mereka. Kan orang-orang Mesir melakukan perdagangannya, dan pemerintah juga membutuhkan matematika untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam pemerintahnya itu seperti pungutan pajak bagi penduduknya, menghitung bunga pinjaman, terus menghitung besarnya gaji dan menyusun kalender kerja. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan aturan perpajakan. Pemerintah juga membutuhkan matematika itu untuk mengatur perpajakan dan menentukan berapa besar tanah yang bertambah atau berkurang. Kenapa tanahnya bisa berkurang atau bertambah? Itu karena di sungai Nil, lebih tepatnya lembah Nil itu banjir tahunan sering terjadi. Jadi pemerintah itu membutuhkan matematika untuk menentukan berapa besar tanah yang bertambah atau berkurang. Dan selanjutnya, kapan sih dimulainya kembali penemuan sejarah Mesir kuno? Nah, kebanyakan ahli sejarah mencatat tuh penemuan kembali dari sejarah kuno bangsa Mesir kuno itu pada saat berlangsungnya invasi Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte ini melakukan invasi untuk menuju ke Mesir, untuk menaklukkan Mesir, karena pada saat itu Mesir adalah jalur darat menuju wilayah taklukan Inggris, yaitu India. Nah, pada saat melakukan invasi tersebut, Napoleon bersama dengan armada lautnya dan membawa satu komisi ilmu pengetahuan seni, di mana komisi itu terdiri dari 167 orang ilmuwan terpilih, di mana di antara 167 orang itu termasuk 2 matematikawan, yaitu Gaspard Monge dan Jean-Baptiste Fourier, di mana komisi ilmu pengetahuan dan seni tadi itu bertugas untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa-masa kuno dan zaman modernnya. Nah, rencana utama dari aktivitas tersebut sebenarnya adalah untuk memperkaya hasanah pengetahuan dunia tentang Mesir sambil mendinginkan keadaan akibat serangan militer Prancis dengan cara mengalihkan perhatian mereka kepada kebudayaan Mesir. Namun, setelah beberapa waktu, Prancis atau Prancis kalah oleh Inggris. Nah, para ilmuwan tadi itu juga ditangkap oleh Inggris. Namun Inggris itu berbaik hati dan memulangkan para ilmuwan tadi
dan melepaskan mereka kembali ke Perancis dengan membawa serta catatan-catatan, gambar-gambar tentang informasi-informasi dari Mesir tadi itu. Nah, kembalinya mereka ke Perancis selang beberapa waktu, mereka menghasilkan suatu karya, di mana karya ini berjudul Description de Egypti. Nah, karya ini tuh ditulis dalam 9 seri teks folio dan 12 seri teks lempengan yang diterbitkan selama lebih dari 25 tahun. Nah, karena kelengkapan atau keakuratan, karena kelengkapan dan akurat dan dibuat dalam waktu yang begitu cepat, karya ini menarik perhatian yang tinggi dari bagi kebudayaan komunitas ilmiah bangsa Eropa. Nah, yang membuat ketertarikan itu semakin besar adalah kenyataan bahwa catatan-catatan sejarah pada peradaban awal ini itu ditulis dalam sebuah naskah yang tidak ada seorang pun mampu menerjemahkannya ke dalam salah satu bahasa modern. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam karya itu memakai bahasa yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa modern. Nah, tulisan atau catatan-catatan tadi itu diberikan adalah papirus. Nah, ini adalah bentuk dari papirus itu. Ini adalah catatan-catatan yang tidak ada seorang pun yang mampu menerjemahkannya ke dalam salah satu bahasa modern. Nah, papirus ini kenapa diberi nama papirus Rhine karena yang membeli papirus ini adalah orang yang bernama Henry Rhine pada tahun 1858. Namun karena ketika kesehatan dari Henry Rhine ini berkurang, dia memberikan papirus ini ke Museum Inggris. Namun pada saat mengirimnya itu, papirus ini kan ada 3 bagian, tapi pada saat sampai di Museum Inggris ternyata hanya ada 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawahnya, sedangkan bagian tengahnya itu hilang. Hanya yang nyampe itu cuma ini sama ini. Sama ini. Oke, lanjut. Nah, sekitar 4 tahun setelah papirus ini dikirim, ada seorang bernama Edwin Smith, yaitu seseorang yang ahli bangsa Mesir asal Amerika yang membeli juga papirus. Namun dia mengira itu kalau itu papirus pengobatan. Ternyata dia ditipu. Itu bukan papirus pengobatan, tapi sebuah kertas. Bahan dari papirus itu yang ditempelkan papirus lain, potongan-potongan papirus. Ternyata setelah diidentifikasi atau diteliti, potongan-potongan tadi itu ternyata adalah bagian tengah yang hilang itu. Sehingga yang bagian potongan-potongan tadi itu melengkapi papirus itu. Namun masih saja tidak ada yang bisa menerjemahkannya, bahasa-bahasa dari papirus ini meskipun sudah lengkap, ke dalam bahasa modern. Sehingga ditemukanlah bersama dengan invasi itu sebenarnya ditemukanlah batu Rosetta. Nah, penerjemahan dari papirus itu baru memungkinkan dilakukan secara cepat setelah batu ini ditemukan. Sebenarnya batu ini itu ditemukan bersamaan dengan dilakukannya invasi Napoleon Bonaparte. Batu ini tuh ditemukan oleh seorang perwira dari salah seorang perwira dari Napoleon Bonaparte yang bernama Pierre Francis Bouchard atau yang lebih dikenal dengan Bouchard. Nah, batu inilah yang membantu para ilmuwan untuk menerjemahkan papirus Rhine tadi. Kan di sini terlihat ada 3 bagian.
Namun ketiga bagian ini sebenarnya isinya itu sama, namun bahasanya saja yang berbeda. Nah, setelah selang beberapa waktu diteliti, ternyata ada seorang ilmuwan yang berhasil membaca isi dari batu ini, yaitu seorang ilmuwan yang bernama Jean Francois Champollion pada tahun 1822. Dia mengalami segala hiruk pikuk untuk menerjemahkan, untuk bisa membaca batu ini. Setelah itu barulah bisa diketahui isi dari batu itu. Baik, selanjutnya bagaimana aritmatika dari Mesir kuno, khususnya itu perkalian awal bangsa Mesir. Nah, informasi didapatkan dari papirus informasi bahwa matematika Mesir pada dasarnya itu bersifat penjumlahan. Artinya bahwa kecenderungan matematikanya itu adalah menurunkan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Jadi, perkalian dari dua bilangan diselesaikan dengan cara menggandakan secara berturutan salah satu dari bilangan tersebut dan kemudian menambahkan pengulangan yang sesuai untuk memperoleh hasil kalinya. Nah, contohnya ini. Jadi, contohnya itu 19 kali 71 kan. Nah, yang digandakan itu 71, dari 71 dikali 2, 142, dikali 2 hasilnya 284, dikali 2 hasilnya 568, kali 2 hasilnya 1136. Kenapa cuma sampai 16? Kenapa terus diteruskan? Karena kalau 16 digandakan lagi kan hasilnya 32, itu sudah melampaui dari yang pengalinya ini. Sehingga hasilnya itu nanti adalah 1 ditambah 2 ditambah 16 kan sama dengan 19. Jadi hasilnya adalah 71 ditambah 142 ditambah 1136 dan hasilnya itu 1349. Selanjutnya yaitu pembagian. Nah, pembagian yang dilakukan oleh bangsa Mesir itu dapat dijelaskan sebagai proses perkalian yang dibalikkan, di mana pembaginya itu digunakan secara berulang untuk memperoleh hasil baginya. Nah, ini contohnya itu 91 dibagi 7. Kan kita gandakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu 7. 7 digandakan sampai menemukan sampai 56. Kenapa sampai 56? Karena 56 kalau digandakan lagi kan hasilnya lebih dari 91. Nah, nanti hasil penggandaan yang mana yang dijumlahkan sehingga hasilnya 91. Nah, di sini diambil 7 ditambah 28 ditambah 56 hasilnya kan 91. Nah, nanti hasil bagi dari 91 bagi 7 itu adalah 1 ditambah 4 ditambah 8 hasilnya 13. Jadi 91 dibagi 7 itu hasilnya 13. Nah, selanjutnya tabel pecahan. Nah, tabel pecahan ini juga didapatkan dari papirus Rhind. Tabel pecahan ini nantinya digunakan untuk menuliskan bilangan yang rasional, bilangan pecahan-pecahan. Nah, dapat dilihat dari tabel ini bahwa di sini adalah pembilangnya itu adalah 2 dan penyebutnya adalah bilangan ganjil dari 5 sampai 101. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari tabel yang tadi, yaitu misalnya kita akan menuliskan atau menguraikan bilangan rasional 9 bagi 13. Kan 9 bagi 13 itu sama dengan 1/13 ditambah 4 kali 2/13. Nah, 2/13 ini kemudian diuraikan menjadi 1/8 tambah 1/52 tambah 1/104. Ini berdasarkan dari tabel ini. Yang ini. 2/13 sama dengan 1/8 tambah 1/52 dan ditambah 1/104. Sehingga nanti ditemukan hasil akhirnya yaitu 9/13 itu sama dengan 1/1/2 ditambah 1/8 ditambah 1/26 ditambah 1/52 dan ditambah 1/104.
Baik, sekedar itu yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurul Musfita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Muspita, biasa dipanggil Nurul. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sejarah awal peradaban matematika. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena ada kendala teknis di HP saya dan laptop saya, jadi saya akan menjelaskan presentasi lewat rekam layar. Baik, langsung saja saya lanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sejarah awal peradaban matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab 2 tentang masalah pada papirus Rin dan geometri Mesir kuno. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang masalah pada papirus Rin. Nah, di masalah papirus Rin ini ada yang dinamakan metode posisi palsu. Apa sih metode posisi palsu ini? Jadi, metode posisi palsu ini adalah metode atau teknik coba-coba dengan menggunakan nilai yang salah. Nah, beberapa fakta tentang metode posisi palsu adalah ditemukan dalam tablet paku dari matematika Babilonia kuno. Nah, dan juga ditemukan dalam papirus dari matematika Mesir kuno. Nah, perlu diketahui, papirus itu seperti gulungan kertas yang berisi permasalahan-permasalahan praktis berkaitan tentang bilangan atau perhitungan. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu itu masih bingung bagaimana cara membagi satu roti kepada sejumlah orang agar orang-orang tersebut mendapatkan rotinya itu sama atau bagiannya itu sama, atau menentukan banyaknya butiran gandum yang dibutuhkan untuk membuat bir. Nah, gambarannya seperti itu. Lalu, di metode posisi palsu ini, kita membuat tebakan atau dugaan. Membuat tebakan atau dugaan digunakan untuk mengasumsikan nilai manapun yang sekiranya memudahkan percobaan. Maksudnya di sini, kita membuat satu tebakan nilai X agar kita dapat menemukan atau menghitung suatu bilangan yang setidaknya nanti bilangan tersebut sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Lalu, perlulah dilakukan percobaan. Percobaan ini untuk menghitung bilangan yang dapat dibandingkan dengan bilangan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Lalu, aturan posisi palsu ganda. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang posisi palsu ganda ini. Nah, posisi palsu ganda ini adalah sama dengan metode posisi palsu awalnya, tapi kenapa disebut ganda? Karena kita membuat satu tebakan, tetapi terdapat syarat yang mengharuskan kita melakukan dua percobaan dengan memperhatikan kesalahan masing-masing dari dua percobaan tersebut gitu. Nah, di posisi palsu ganda ini kita bisa menemukan yang namanya persamaan AX plus B sama dengan 0. Pasti tahu kan? Nah, tapi mungkin agak aneh, tapi aturan ini ternyata masih berlaku hingga akhir 1880-an. Lalu yang kedua, permasalahan yang aneh. Nah, kenapa disebut dengan permasalahan yang aneh? Pernahkah teman-teman mendapatkan suatu tantangan dari teman-teman lainnya atau teman kalian yang menantang kalian untuk berpikir, coba pikirkan suatu bilangan yang nanti dikalikan 2/3-nya, ditambahkan 1/3-nya, dibagi dengan 1/10-nya, maka menghasilkan nilai yang Anda pikirkan gitu. Nah, itu masalah yang sering kita dengar di zaman sekarang itu ternyata sudah ada pada zaman dahulu itu. Nah, dan ini disebut dengan permasalahan yang aneh. Nah, ternyata permasalahan aneh ini memperkenalkan kita terhadap perkenalan deret pangkat 7. Nah, kenapa bisa begitu?
Nah, sekitar 3000 tahun lalu setelah zaman Ahmes, nah Ahmes ini sama dengan Papyrus Rin itu, Fibonacci itu memuat dalam karyanya Liber Abaci deretan pangkat 7, yaitu 7 wanita tua berada di jalan menuju ke Roma, lalu tiap wanita memiliki 7 keledai, tiap keledai membawa 7 karung, lalu tiap karung berisi 7 papan roti, lalu tiap papan roti terdapat 7 bilah pisau, dan tiap pisau ada dalam 7 sarung. Nah, kira-kira berapa totalnya? Nah, untuk menghitung total dari suatu deret geometri ini, kita tinggal melihat unsur awal pada baris pertama dan baris terakhir, yaitu kita bisa tentukan kalau sekarang saja kita bisa menghitung yaitu 7 pangkat 6. Nah, ini permasalahan ini tetap lestari dari abad ke abad. Lalu ke permasalahan di Papyrus Rin yang ketiga, yaitu matematika Mesir sebagai aritmatika terapan. Nah, dengan melihat naskah matematika bangsa Mesir secara keseluruhan, nah kita temukan bahwa ada beberapa kumpulan masalah praktis terkait perdagangan dan administratif. Nah, terkait perdagangan dengan administratif ini tentu kita membutuhkan yang namanya perhitungan. Nah, inilah awal mula seni hitung itu muncul untuk pertama kali. Nah, seni hitung ini muncul sebagai unsur utama dalam permasalahan tersebut, entah itu permasalahan perdagangan atau administratif. Segala sesuatu itu dinyatakan dengan istilah bilangan khusus gitu. Jadinya tidak ada yang namanya aturan tentang teorema atau aturan umum dari suatu prosedur gitu. Jadi teorema itu masih belum ada. Nah, lalu perhitungan masih sulit dilakukan. Kenapa begitu? Karena orang-orang Mesir itu tidak pernah melangkah lebih jauh, lebih maju dan relatif primitif. Kenapa bisa begitu? Karena mereka memiliki gagasan yang alami, tetapi gagasan mereka itu tidak menguntungkan. Karena mereka hanya menggunakan pecahan yang berpembilang 1. Nah, bahkan perhitungan paling sederhana sekalipun menjadi lamban dan sulit dilakukan. Entah ini karena simbolisme yang tak memungkinkan. Nah, kenapa begitu? Mungkin dapat dikatakan apakah simbolisme mereka itu memang tidak memungkinkan menggunakan pecahan dengan pembilang lain, atau pembilang satuan itu sudah menjadi alasan untuk simbol mengungkapkan pecahan-pecahan. Nah, jadinya untuk penanganan pecahan itu selalu menjadi seni istimewa dalam matematika Mesir pada zaman dahulu. Dan itu juga dapat dilihat bahwa di zaman Mesir dulu itu pecahan itu merupakan penghambat bagi prosedur numerik di zaman dahulu. Oke, kita langsung ke masalah tentang kita ke subbab yang keempat, 24, yaitu geometri Mesir kuno, yaitu menemukan luas lingkaran. Mesir adalah negara subur. Nah, kenapa bisa begitu? Mesir merupakan salah satu daerah tersubur di Afrika dan salah satu negara tersubur di Mediterania. Nah, Mesir menjadi salah satu tempat terawal yang dihuni oleh manusia, mungkin sekitar 40.000 tahun yang lalu. Nah, masyarakat bergantung pada Sungai Nil. Peradaban Mesir sangat bergantung pada kesuburan Sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil dikarenakan melimpahnya air di sungai ini, dan mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang tidak tergantung pada kondisi cuaca, misal hujan gitu. Jadi sungai Nil itu masih tetap subur meskipun tidak hujan. Nah, lalu peradaban di sekitar sungai inilah salah satu cabang matematika lahir, yaitu pengukuran terhadap sungai Nil.
pada waktu para pendeta Mesir melakukan pengukuran terhadap pasang surutnya sungai Nil dan meramalkan timbulnya banjir. Nah, melalui pengamatan inilah ahli matematika mulai mengembangkan geometri, sehingga geometri mulai berkembang. Nah, bahkan Raja Mesir dahulu yang bernama Sesostris itu membagi tanah kepada rakyat-rakyatnya itu dengan membagi tanahnya itu sama luasnya dan dengan bentuk persegi panjang. Nah, di sini bahasa Mesir sudah menggunakan geometri dalam membagi tanah kepada masyarakat Mesirnya. Mungkin bisa dikatakan pencapaian terbaik orang Mesir dalam geometri dua dimensi adalah metode menemukan area lingkaran. Nah, pada periode Babel kuno, keliling lingkaran itu ditemukan dengan mengambil 3 kali diameternya. Nah, metode menemukan luas lingkaran. Orang Mesir kuno menemukan luas lingkaran itu dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Pada tahun 1650 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno juga menemukan nilai pi yaitu 3,16. Nah, mereka dapat nilai itu kira-kira dari mana ya? Ternyata sumber informasinya itu dari papirus Moskow dan papirus Rin. Nah, papirus Moskow dan papirus Rin ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah lembaran-lembaran yang berisi papirus Moskow dan papirus Rin adalah lembaran-lembaran yang berisi tentang permasalahan praktis. Salah satunya tentang rumus-rumus pengukuran untuk menghitung luas tanah dan isi lumbung padi-padian. Jadinya mereka bisa mengetahui nilai dari pi itu adalah 3,6. Lalu yang kedua yaitu volume piramida terpotong. Berapa volume piramida yang terpotong? Nah, di sini dijelaskan bahwa piramida terpotong ini merupakan permasalahan yang paling menarik dari matematika papirus Moskow. Nah, sumber informasi dalam matematika Mesir kuno adalah Moskow papirus dan matematika Rin papirus. Nah, ini disebut dengan permasalahan yang paling menarik karena adalah masalah mengenai perhitungan volume dari limas, karena kita tidak tahu bagaimana orang-orang Mesir ini menemukan rumus ini. Itu mungkin dengan hanya mencoba-coba dan suatu kesalahan atau bagaimana. Nah, meskipun begitu, beberapa sejarawan matematika memuji prestasi ini sebagai yang terbesar dari piramida Mesir. Tentunya ini bukan tugas mudah di zaman dahulu itu, karena untuk merekonstruksi metode di mana mereka bisa menyimpulkan suatu rumus untuk piramida itu bukanlah suatu yang mudah hanya dengan bahan yang sudah tersedia untuk mereka. Akhirnya mereka orang-orang Mesir kuno menyatakan volume dari limas adalah H/3 dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, yang ketiga tentang spekulasi piramida besar. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu piramida besar. Jadi, piramida besar di Gizeh itu didirikan sekitar 2600 sebelum Masehi oleh Khufu, yang disebut orang Yunani Chops. Khufu itu orang Yunani Chops ya. Nah, apa yang membuat orang terkesan selama bertahun-tahun bukan kualitas dari estetika piramida besar itu, tapi ternyata orang terkagum karena ukurannya gitu. Jadi bangunan terbesar pada zaman kuno dan selalu satu terbesar yang pernah didirikan. Dan lebih menakjubkan lagi, ini adalah bangunan yang akurasinya disatukan gitu. Nah, tapi ada beberapa teori liar yang muncul di kalangan masyarakat Mesir. Yaitu yang pertama, piramida dibuat atau dibangun sebagai tanggul. Nah, orang Mesir kuno telah mendirikan piramida sebagai tanggul agar saat pasir turun tidak bergerak.
dan meliputi area budidaya di sepanjang Sungai Nil. Nah, mereka berpikiran bahwa piramida itu dibangun sebagai tanggul agar saat pasir turun itu area budidaya di sepanjang Sungai Nil itu tidak kena. Lalu piramida itu dianggap sebagai tempat untuk menyimpan jagung selama bertahun-tahun, dan lumbung itu dibuat oleh tawanan orang Ibrani. Lalu spekulasi ketiga yaitu piramida agung adalah alat nubuat. Piramida agung dirancang oleh Allah sebagai alat nubuat yang disebut Alkitab di atas batu. Jadi mereka berspekulasi seperti itu. Dan tambahan lagi, piramida mengandung pesan. Jika salah seorang tahu cara membaca pesan di dalam piramida itu, maka akan ditemukan info penting. Info penting katanya tentang masa depan umat manusia, banjir besar, awal dan akhir perang dunia I, dan seterusnya. Nah, meninjau dari semuanya kita bisa simpulkan bahwa geometri Mesir kuno itu tidak pernah maju melalui tahap intuitif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya Baik, saya Widatul Farida akan menjelaskan tentang matematika Babilonia. Di mana matematika Babilonia itu terdapat 4 poin. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah peninggalan, yang ketiga adalah sistem bilangan, yang keempat adalah teori bilangan. Yang pertama adalah sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia pada tahun 2500 sebelum Masehi pada masa peradaban Babilonia. Babilonia merujuk pada seluruh perkembangan matematika pada masa Mesopotamia yang kini dikenal sebagai negara Irak. Penduduk Babilonia adalah penduduk yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini karena terdapat ditemukannya sebuah tablet pada masa pemerintahan Argon dan Sakadia sejak 23 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah peninggalan matematika Babilonia. Yang pertama adalah bidang geometri. Bangsa Babilonia menggunakan bidang geometri sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan 3 kali diameternya. Luas lingkaran dengan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan V 3,14. Silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan kali tinggi. Yang kedua adalah di bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi membahas tentang persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. Hal ini dikarenakan adanya peninggalan berupa tablet kuadrat dan pangkat 3, bilangan 1 sampai 30 dan kombinasi n pangkat 2 dan n pangkat 3. Selanjutnya yang ketiga adalah bilangan seksagesimal. Bangsa Babilonia ditulis dengan menggunakan bilangan seksagesimal atau berbasis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Bilangan seksagesimal masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam. Selanjutnya yang keempat adalah Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul pada tahun 3100 sebelum Masehi dan dikenal dengan angka posisional, di mana nilai dikit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Maksud dari peninggalan bangsa Babilonia ini yang dikenal dengan Plimpton 322 adalah sebagai kumpulan dari GA di Universitas Columbia dengan nomor katalog 322. Selanjutnya adalah sistem bilangan bangsa Babilonia. Tulisan dan angka bangsa Babilonia disebut juga dengan tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menulis huruf paku dengan menggunakan tongkat berbentuk segitiga yang memanjang dengan cara menekannya pada lempengan tanah liat yang masih basah sehingga membentuk segitiga yang meruncing yang menyerupai gambar paku. Selanjutnya adalah teori bilangan pada suku Babilonia. Bukti terdini matematika tertulis adalah karya dari bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit meteorologi sejak tahun 3100 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria menulis tabel perkalian dengan menggunakan lempengan tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometri dan soal-soal pembagian. Jejak terdini bangsa Babilonia juga merujuk pada periode ini. Sebagian besar lempengan tanah liat sudah diketahui sejak tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, dan topik-topik pecahan aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian dan
bilangan prima kembar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih.